hormati Bapak Rio Jumardi SMN selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain dan sistem, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat bergabung pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ati Korihadatul Ais dengan NIM 221121059, yang kedua ada Rintan dengan NIM 221121087, dan saya sendiri Dahlia dengan NIM 202112084, dan yang terakhir ada Muhammad Rizal dengan NIM 2019 Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama di sini ada introduction dari aplikasi yang kami buat. Latar belakang diciptakan sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis web didasarkan pada perubahan preferensi konsumen dalam melakukan pembelian secara online, termaksud tiket transportasi. Konsumen ini kini mencari kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Operator bus perlu beradaptasi dengan tren ini dan menyediakan layanan pemesanan tiket secara online. Selain itu, adanya sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan operator bus untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada konsumen terkait jadwal bus, rute perjalanan, dan harga tiket. Selanjutnya, di sini ada analisis kelemahan sistem. Yang pertama itu ada performance kinerja. Yang pertama, lambatnya waktu respon sistem saat melakukan pencarian atau proses transaksi. Terus yang kedua, ada ketidakstabilan atau kerap terjadinya gangguan sistem yang mengganggu pengalaman pengguna. Terus selanjutnya ada kesulitan dalam mengakomodasi jumlah pengguna yang tinggi pada saat yang sama, menyebabkan keterlambatan atau kegagalan akses. Terus itu ada juga informasi. Di sini yang pertama itu ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi terkait jadwal bus, rute, atau ketersediaan tempat duduk. Terus selanjutnya tidak tersedia informasi yang menandai tentang kebijakan pembatalan, refund, atau perubahan jadwal. Terus yaitu selanjutnya ada ekonomi. Yang pertama ketidakterparan harga tiket, termaksud biaya tambahan yang tersembunyi atau tidak jelas, ketidakmampuan sistem untuk mengakomodasi diskon, promosi, atau program loyalitas. Selanjutnya, ada analisis dalam sistem yang kedua, yaitu ada kontrol atau kendali, di mana itu ketidakmampuan sistem untuk mencegah atau mendeteksi transaksi yang tidak sah atau penipuan. Selain itu, ada kekurangan pengendalian terhadap akses atau pengguna data pribadi data pengguna. Terus selanjutnya ada efisiensi. Jadi itu efisiensi itu proses pemesanan yang rumit atau memakan waktu, mengakibatkan pengguna mengalami kesulitan dalam menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, kesulitan dalam manajemen penjualan tiket, termaksud perubahan jadwal, pembelian dana, pengembangan dana, atau penerbitan tiket ulang. Selanjutnya, ada service layanan, di mana kurangnya dukungan pelanggan yang responsif atau efektif dalam menangani pertanyaan, keluhan, atau masalah teknis. Tidak tersedianya opsi komunikasi yang memadai seperti chat atau layanan telepon untuk membantu pengguna dalam situasi darurat atau pertanyaan mendesak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rintan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Pencarian dan penampilan jadwal sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat jadwal bus yang tersedia berdasarkan rute, tanggal, dan waktu. B. Pemesanan tiket. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memesan tiket dengan memasukkan detail perjalanan seperti rute, tanggal, jumlah penumpang, dan jenis tiket. Yang C. Pembayaran. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran yang aman dan memproses transaksi pembayaran dengan cepat. D. Konfirmasi dan pembatalan. Sistem harus mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pengguna setelah pembayaran berhasil dan memungkinkan pengguna untuk membatalkan atau mengubah pesanan jika diperlukan.
Manajemen tiket. Sistem harus menyimpan informasi tiket secara akurat dan memungkinkan operator bus untuk mengelola status tiket termasuk perubahan jadwal, pengembalian dana, atau penerbitan tiket ulang. Kedua, kebutuhan non-fungsional. A. Kinerja. Sistem harus memberikan waktu respons yang cepat saat melakukan pencarian, pemrosesan transaksi, dan penampilan informasi. B. Keamanan. Sistem harus dilindungi informasi pengguna dan transaksi melalui pengguna protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan cyber. C. Ketersediaan. Sistem harus tersedia secara terus-menerus dengan waktu henti minimal untuk memastikan pengguna dapat mengakses kapanpun diperlukan. D. Skalabilitas. Sistem harus mampu mengatasi lonjakan lalu lintas penggunaan dan dapat diukur untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis di masa depan. E. Keberlanjutan. Sistem harus mudah dipelihara dan diperbaharui tanpa mengganggu operasional bisnis secara keseluruhan. Yang terakhir, usability atau kemudahan penggunaan. Sistem harus memiliki antarmuka penggunaan yang intuitif, mudah dinavigasi, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Kemudian ada analisis kelayakan sistem, teknik operasional, ekonomi, dan hukum. Yang pertama, kelayakan teknis, yaitu evaluasi infrastruktur teknis, menilai ketersediaan dan kecocokan infrastruktur teknis yang diperlukan, seperti server, jaringan, dan perangkat lunak. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia, menentukan apakah organisasi memiliki sumber daya manusia dengan keterampilan dan pengetahuan teknis yang cukup untuk mengembangkan dan mengelola sistem ini. Ketiga, ketersediaan teknologi, menilai apakah teknologi yang diperlukan untuk sistem ini tersedia dan dapat diimplementasikan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, ada kelayakan operasional. Yang pertama, ada analisis proses bisnis, mengidentifikasi dampak sistem terhadap proses bisnis yang ada dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan baik dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, ada ketersediaan data, menilai apakah data yang diperlukan untuk sistem ini tersedia dan dapat diakses dengan mudah, termasuk informasi jadwal bus, harga tiket, dan data pelanggan. Yang ketiga, ada evaluasi keamanan, memastikan bahwa sistem memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi dan kontrol akses. Yang ketiga, ada kelayakan ekonomi. Yang pertama, ada analisis bisnis dan analisis biaya dan manfaat, menghitung biaya pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem, serta menganalisis manfaat finansial yang diharapkan seperti penghematan biaya operasional atau peningkatan pendapatan. Kedua, ada evaluasi periode pengembalian investasi, menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impasse, break-even point, dan mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan untuk sistem ini. Yang ketiga, ada analisis resiko, mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan implementasi sistem dan mengukur dampak potensial serta memperkirakan kemungkinan keberhasilan. Keempat, ada kelayakan hukum. Yang pertama, kepatuhan regulasi, memastikan bahwa sistem ini memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi, hak cipta, atau regulasi transportasi. Kedua, kepemilikan intelektual, menilai kepemilikan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan sistem ini dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan FOD-nya. Pertama-tama, penumpang menanyakan jadwal dan rute perjalanan, lalu ada opsi tersedia atau tidak. Apabila tidak, maka akan selesai. Jika iya, maka penumpang akan memilih kursi dan petugas memberikan denah kursinya. Setelah dipilih, calon penumpang akan memberikan email, nomor telepon, dan KTP. Lalu petugas mendata pesanan konsumen dan akan tersimpan ke dalam data pemesanan. Selanjutnya, penumpang melakukan pembayaran dan petugas mencatat pembayaran dan memberikan tiket.
Lalu selanjutnya petugas memberikan laporan pembayaran dan laporan daftar penumpang kepada pimpinan, lalu pimpinan tersebut merekap hasil pembayaran dan laporan daftar penumpang lalu divalidasi. Selanjutnya, diagram konteks. Penumpang mengirimkan data login, data penumpang, data pemesanan, dan data pembayaran kepada sistem informasi. Lalu, sistem informasi memberikan info validasi login, info hasil pemesanan, info konfirmasi pembayaran, dan info hasil approve pembayarannya. Lalu, admin memberikan data login, data user, data penumpang, data rute, data unit, data jadwal keberangkatan, data pemesanan, dan data pembayaran. Lalu sistem memberikan info validasi login, data user, info data penumpang, info data rute, info data unit, info jadwal keberangkatan, info data pemesanan, dan info hasil approve pembayaran kepada admin. Lalu selanjutnya, pimpinan akan mengirimkan data login ke sistem, lalu sistem memberikan info validasi login, info pemesanan, info laporan penumpang, info laporan pembayaran, dan terakhir info laporan pemesanan. Ya, untuk di level satunya, dari sistem informasi pemesanan tiket bus, pimpinan, admin, dan penumpang pertama melakukan proses login. Kemudian untuk proses kelola data master yang kedua, admin ini mengelola data, kemudian diproses dan diinput ke data rute, data jadwal, data unit, dan data penumpang. Kemudian untuk proses yang ketiga, yaitu pemesanan dan pembayaran, penumpang menginput data pemesanan, kemudian diinputkan ke store data pemesanan dan data pembayaran. Kemudian proses keempat, yaitu laporan, mengambil data pembayaran dan data pemesanan, serta data penumpang, kemudian dibuat menjadi sebuah laporan ke pemimpin. Menjadi laporan pemesanan, pembayaran, dan laporan penumpang. Untuk di level 2-nya, yang pertama ada proses pengolahan data user, yang kedua ada pengelolaan data penumpang, ketiga ada pengelolaan data rute, keempat ada pengelolaan data unit, dan terakhir ada pengelolaan jadwal. Admin mengelola data tersebut, kemudian disimpan ke dalam data store user, penumpang, rute, unit, dan jadwal keberangkatan. Kemudian ada di level 3, yaitu proses pertama ada input data. Penumpang melakukan input data penumpang, data pemesanan, kemudian diinputkan ke data store penumpang dan pemesanan. Kemudian di proses kedua, tampil data pesanan, mengambil data dari data store pemesanan, kemudian ditampilkan hasil pesanan ke penumpang. Di proses ketiga, yaitu pembayaran, penumpang melakukan pembayaran, kemudian data tersebut diinput ke data store pembayaran. Kemudian hasil pembayaran ditampilkan ke penumpang. Kemudian proses terakhir yaitu proof pembayaran, mengambil data pembayaran, selanjutnya dikonfirmasi oleh admin, dan data tersebut kemudian disimpan ke dalam data pembayaran. Selanjutnya IRD. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitornya IRD yang pada penumpang tuh berisi tentang password, ID penumpang, nama, username, email, telepon, dan alamat. Sedangkan apabila penumpang melakukan order, di order terdapat order nomor kursi, nomor KTP order, penumpang, dan sebagainya. Terus dari order itu lanjut ke pengelola bis dengan kapasitas unit, plat nomor, dan di bis juga pun memiliki jadwalnya tentang keberangkatan, harga, jam tiba, jam berangkat, dan seperti asalnya. Serta memiliki jadwal dan tujuan.
Baik, untuk relasi antar tabelnya, ada tabel penumpang, yaitu ada ID penumpang sebagai primary key, nama, username, email, password, telepon, dan alamat. Kemudian tabel order dengan kode order sebagai primary key, kode penumpang foreign key, kode bank foreign key, kode jadwal, dan foreign key. Kita kembali ke yang ERD aja ya. Jadi belum terlalu jelas. Jadi di ERD ini ada penumpang memiliki password, ID penumpang sebagai primary key, nama, username, email, telepon, dan alamat. Kemudian melakukan order. Order ini memiliki kode order sebagai primary key, nomor kursi, nomor KTP order, kode penumpang, foreign key, asal order, tujuan order, nomor telepon, kode jadwal sebagai foreign key, tanggal beli, kode bank, foreign key, status, tanggal berangkat, nama order, alamat order. Kemudian order ini memiliki bank. Bank memiliki kode bank sebagai primary key, nama bank, nomor rekening bank, dan foto bank. Kemudian admin ini mengelola, dan admin ini mempunyai nama, email, username, password. Admin ini mengelola bis, di mana kode bis ini primary key, kapasitas, nama unit, plat nomor. Jadwal memiliki kode jadwal sebagai primary key, kode bis sebagai foreign key, harga, jam tiba, jam berangkat, kode asal, dan kode tujuan sebagai foreign key. Jadwal ini memiliki tujuan dengan kode tujuan sebagai primary key, kota tujuan, dan nama terminal. Untuk hubungannya relasi antara penumpang dengan order yaitu one to many, kemudian bank dengan order one to many, dan jadwal ke order one to many, admin ke order many to many. Untuk relasi dari bis ke jadwal many to many, jadwal ke tujuan one to one. Selanjutnya RAT. Kemudian untuk RAT-nya, penumpang memiliki ID penumpang dengan primary key, nama, username, email, password, telepon, dan alamat. Kemudian table order memiliki kode order sebagai primary key, kode penumpang, kode bank, kode jadwal, foreign key. Kemudian nomor kursi, nomor KTP, dan lain sebagainya. Kemudian ada table bank dengan kode bank sebagai primary key, nama bank, nomor rekening bank, dan foto bank. Kemudian ada table jadwal, di mana kode jadwal sebagai primary key, kode bus foreign key, kode asal, kode tujuan, foreign key, jam tiba, dan jam berangkat. Table bus memiliki kode bus, di mana itu adalah primary key, nama unit, plat nomor, kapasitas. Kemudian table tujuan memiliki kode tujuan yang primary key, kota tujuan, terminal tujuan. Selanjutnya ada table admin, di mana ID admin ini primary key, nama, username, email, password, dan kode level ini foreign key. Terakhir ada table level, di mana kode level ini primary key dan nama level. Selanjutnya ada struktur tabel. Jadi di sini ada tabel penumpang, di mana ID penumpang itu varchar, dia primary key. Terus ada nama, user, email, password, telepon, dan email. Dua email. Terus ada tabel jadwal. Di sini ada kode jadwal, itu varchar. Terus kode bis juga varchar. Kode asal juga varchar.
kode tujuan juga varchar, jam tiba, date, jam berangkat juga data, terus ada harga, itu tipe datanya varchar. Selanjutnya ada table bis. Di sini ada kode bis, tipe datanya itu varchar. Selanjutnya ada nama bis, yaitu tipe datanya itu varchar. Ada plat nomor, tipenya itu varchar, sama kapasitas itu integer. Selanjutnya ada tabel tujuan. Di sini ada kode tujuan, tipenya itu varchar. Ada nama tujuan, tipenya itu varchar. Terminal, tujuan juga tipenya varchar. Selanjutnya ada table order, di mana ada kode order, tipenya varchar, kode penumpang tipenya varchar, kode jadwal tipenya varchar, kode bank tipenya varchar, nomor kursi tipenya varchar, nomor KTP tipenya varchar, tanggal beli itu data, tanggal berangkat juga data, status itu varchar, tipe data varchar, asal order, tujuan order, nama order, nomor telepon, alamat order, dan email. Selanjutnya ada tabel bank. Di sini ada kode bank, ada nama bank, ada nomor rekening bank, dan ada foto bank. Selanjutnya ada table admin. Di sini ada ID admin, nama, username, email, password, dan kode level. Terus itu ada table level. Ada ada kode level sama nama level. Baik, ini untuk tampilan dari pelanggan. Ini adalah tampilan register. Kemudian untuk tampilan login pelanggan. Dan ini adalah tampilan home pelanggan. Ini adalah tampilan tiket, di mana nanti pelanggan mengisi tanggal serta kota asal dan kota tujuan. Selanjutnya, jika sudah, maka akan muncul tampilan tiket, yaitu rute, destinasi, tanggal, serta jumlah kursi dan harga. Setelahnya, jika sudah memilih, maka tahap selanjutnya adalah memilih tempat duduk. Kemudian setelah memilih tempat duduk, maka pelanggan akan diminta untuk memasukkan nama dan identitas, serta memilih bank untuk proses pembayaran. Setelah selesai, maka pelanggan akan menerima kode order, dan selanjutnya untuk mengecek pembayaran, maka akan muncul tampilan tiket, jadwal, serta tanggal dan nomor kursi, serta total harga. Kemudian untuk melakukan konfirmasi pembayaran, akan tampil tampilan form, di mana pelanggan akan memasukkan bank, nomor akun bank, kemudian nama pengirim, serta mengupload bukti transfer, mengupload bukti konfirmasi pembayaran. Selanjutnya akan muncul tiket yang telah dipesan seperti di tampilan layar. Ini adalah contohnya. Dan untuk tampilan check order, ini berfungsi untuk mengecek tiket kita dengan menginputkan kode order. Selanjutnya ada tampilan untuk login admin dan tampilan dashboard, serta contoh tampilan untuk bagian bus. Dan ini adalah contoh untuk menambah bus. Ini contoh form untuk mengedit bus. Dan ini adalah contoh tampilan untuk owner, di mana perbedaannya dengan admin itu, untuk owner dia bisa mengakses menu bank dan report. Ya, jadi segitu presentasi dari kami. Izinkan kami
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Pertanyaan dari Jusmiani. Assalamualaikum, ini Syahdan. Assalamualaikum, saya Syahdan, perwakilan dari Kompol 5 ingin bertanya, bagaimana jika ingin memesan tiket itu orang tua dan tidak tahu cara apa yang harus dilakukan? Apakah ada solusi dari Anda? Jadi, sebelum aplikasi kami ini diterjunkan atau sebelum aplikasi kami dikenalkan ke masyarakat, kami akan melakukan demo dulu. Jadi sebelum kita menginikan aplikasinya, kita melakukan demo dulu. Jadi aplikasinya ini kita cobain dulu ke orang tua. Kalau misalnya aplikasi yang kita buat orang tua ini agak susah memahami, berarti kita mengedit atau memperbarui aplikasi kita. Jadi kita buat aplikasinya lebih mudah untuk dipahami oleh orang tua. Jadi kan tidak mungkin orang tua itu tidak memiliki anak ya. Jadi otomatis bisa dibantu sama anaknya. Jadi kayak gitu. Sama kayak pertanyaan dari Shirley. Apakah sistem ini efisien jikalau digunakan di Kota Bontang yang mayoritas konsumen bus adalah orang tua? Yang dimana kalau melihat survei banyak orang tua yang kesulitan dalam menggunakan gadget atau apapun itu. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya tidak bisa menggunakan gadget, bisa langsung datang ke kantor gitu untuk melakukan pemesanan. Sebenarnya kalau mau dibilang efisien untuk orang tua, mungkin agak ini ya, soalnya kan memang aplikasinya ini, yang namanya aplikasi itu sebenarnya untuk mempermudah pemesanan. Tapi kalau di mayoritas kita kan orang tuanya juga kan kadang nggak bisa main gadget. Tapi rata-rata sih kan sekarang gadget udah mulai belajar semua. Jadi kayaknya nggak kesulitan deh, karena bisa belajar dari anak-anak mereka. Jadi seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana cara customer melakukan pembayaran pada saat melakukan pemesanan atau pembelian tiket melalui aplikasi yang telah kalian buat. Terima kasih. Jadi jawabannya, customer membayar melalui transfer m-banking. Jadi yang metode yang diizinkan di sini cuma transfer pakai m-banking. Habis itu setelah menentukan ordernya, maka diarahkan untuk pembayaran terlebih dahulu dan menyerahkan buktinya. Jadi bukti transfernya yang dikasih ke aplikasi, ataupun nanti pas mau naiknya dikasih unjuk lagi buat validasi sebelum naik ke bisnya gitu. Terima kasih. Dari Cutrisa, di sini bertanya tentang bagaimana cara mengatasi jika ada penumpang yang memesan tiket bis tapi kursi dalam bis sudah penuh semua? Jawabannya, kuota tiket sesuai dengan set yang berada di bus. Apabila kuota terpenuhi, maka keterangan di dalam aplikasinya bahwa set penuh dan tidak dapat melakukan order pada unit tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Halimah. Bagaimana cara Anda mengatasi apabila aplikasi yang Anda buat mengalami error, sedangkan ada yang sudah booking tempat, tetapi saat pengguna tersebut ingin membuka kembali aplikasi tersebut terjadi error dan aplikasi tersebut error dalam penyampaian harga dan jadwal tiket. Jadi itu data order yang sudah masuk di admin apabila telah melakukan order dan pembayaran, data ordernya pasti sudah masuk. Jadi dia tinggal melakukan order dan pembayaran melalui transfer. Jadi kan dia sudah masuk tuh, terus pas mau masuk lagi dia error, tapi itu datanya sudah tertulis. Jadi dia sudah masuk, tinggal bayar dan transfer. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa Nurfitri, perwakilan dari kelompok 7, berapa lama kode order pembayaran itu berlaku?
Selama set terpenuhi, maka masih dapat melakukan pembelian karcis online. Apabila set penuh, maka tidak dapat melakukan pembelian lagi. Kelompok 6. Bagaimana aplikasi pemesanan tiket kendaraan? Kalian dapat mengintegrasikan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Ini bisa lewat ini ya, ATM atau M-Banking. Jadi nanti buktinya, contohnya kalau misalnya lewat ATM nanti ada mungkin struknya ya. Itu bisa di foto, kemudian di-upload ke form. Kalau misalnya M-Banking nanti bisa di screenshot buktinya untuk di-upload ke form konfirmasi pembayaran. Baik, segitu aja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.